Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 101, Xia Qianming yang telaten. Semua orang di tempat kejadian semakin merasa ada yang tidak beres. Ji Fei sepertinya secara khusus menargetkan Xia Qianming. Mungkinkah karena Xia Qianming bertanya kepada Li Ruoxi tentang godaan seragam? Bukankah itu terlalu kejam? Banyak orang merasa kasihan pada Xia Qianming. Xia Qianming mendengus dingin, "Kamu menghina karakterku. Aku berhenti dari pekerjaanku." Berdiri dan pergi. "Zhang Hu, jika kamu mencium manajer Xia, aku akan memberimu 50.000 yuan." Ji Fei menjadi lebih serius. Zhang Hu memiliki senyuman cabul di wajahnya. "Manajer Xia, saya minta maaf atas 50.000 yuan." Dia membuka tangannya dan bergegas menuju Xia Qianming. Memikirkan kecantikan dan sosok Xia Qianming, dia seperti seorang dewi. Masih ada 50.000 yuan yang bisa diperoleh dari ciuman. Zhang Hu sepertinya menggunakan stimulan. Bajingan, Xia Qianming sangat marah dan menendangnya ke samping dengan taekwondo. Ledakan, Zhang Hu ditendang ke tanah. Xia Qianming berteriak dengan marah, "Ji Fei, aku ingat penghinaanmu, dan aku pasti akan membalasnya." Berjalan menuju pintu, desir Ji Fei berdiri di depan Xia Qianming. "Manajer Xia, bagaimana kita bisa pergi jika pekerjaan kita belum selesai?" "Ji Fei, kamu sudah keterlaluan." Xia Qianming juga menendang Ji Fei ke samping. "Hanya saja saya tidak bisa mengangkat kaki dan menurunkannya." Ji Fei memegang pergelangan kakinya di tangannya. Saat berikutnya, Ji Fei melangkah maju dan langsung memeluknya. "Nakal, lepaskan aku." Xia Qianming berjuang keras, tetapi tidak bisa melarikan diri. Ji Fei memandang Zhang Hu yang sedang bangun dan berkata, "Kemarilah dan cium manajer Xia dan biarkan dia mencium baunya jika kamu baru saja minum." Zhang Hu sangat tertekan setelah dipukuli, sehingga dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. "Pelacur, kamu berani memukulku, aku akan menciummu di depan umum sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat bibirnya dan mencium Xia Qianming. Xia Qianming tidak bisa bergerak, berteriak panik, dan membenamkan kepalanya di pelukan Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan menggoda, "Manajer Xia, jangan seperti ini, Zhang Hu baru saja memintamu membantu memeriksa apakah kamu sudah minum." "Tidak minum, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas." Zhang Hu tidak minum, dia berpura-pura mabuk. Xia Qianming berteriak di bawah ancaman Ji Fei. "Apa, kamu tidak minum?" Tempat tersebut dipenuhi dengan kejutan. "Manajer Xia, Anda pasti salah. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sedang minum?" Begitu Ji Fei selesai berbicara, Zhang Hu mendekat dan menggerakkan kepala Xia Qianming, mencoba memperlihatkan wajahnya. Dia tidak minum, dia mencium bau alkohol di pakaiannya, tapi tidak ada bau alkohol di mulutnya. Xia Qianming berjuang mati-matian dan mengakuinya dengan rasa malu. Ledakan, Ji Fei menendang Zhang Hu dengan kasar. "Apa yang terjadi?" Ketika dia memukuli Zhang Hu dengan kejam di panti asuhan, dia memperhatikan bahwa tidak ada bau alkohol di mulutnya dan tahu bahwa dia berpura-pura mabuk. "Aduh," Zhang Hu, yang dipenuhi api dan marah setelah dipukuli oleh Xia Qianming, tiba-tiba menjadi tenang dan dengan cepat menutup mulutnya. Tetapi sudah terlambat, Chen Ziji bergegas dan meraih Zhang Hu. "Apakah kamu mengemudi dalam keadaan mabuk?" Aku, patah." Chen Ziji berkata kepada Zhang Hu, "Kamu bajingan, kamu berbohong padaku, kamu ingin menyakitiku." Zhang Hu sekarang ketakutan dan benar-benar terjaga. Matanya tanpa sadar menatap Xia Qianming. Xia Qianming sadar kembali, tapi segera mengungkapkan keluhannya, "Kami semua ditipu oleh Zhang Hu. Saya ingin berjuang dan melompat ke bawah. Hasil." Berdebar, Ji Fei mengendurkan tangannya. Xia Qianming jatuh bebas dan jatuh tertelungkup ke tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan ada darah merah di wajah cantiknya. Namun, dia segera bangkit dan berkata, "Saya tidak akan pernah bekerja di perusahaan jelek ini lagi. Angkat kakimu dan lari." Zhang Hu, yang tertegun, tiba-tiba melepaskan diri dari tarikan Chen Ziji dan menghentikan Xia Qianming. "Manajer Xia, jangan pergi, Anda belum memberi saya 100.000 yuan yang Anda janjikan kepada saya." 100.000 dolar, pertama, dia berpura-pura mabuk, dan dengan 100.000 yuan ini, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Xia Qianming. Mungkinkah itu pelakunya? Kepala Xia Qianming berdengung, keluar. Zhang Hu langsung memeluk Xia Qianming.
jika bukan karena 100.000 yuan Anda, saya tidak akan berpura-pura mabuk dan bergegas ke panti asuhan. Bang, Xia Qianming meninju Zhang Hu dengan tangan lurus. Hanya tinjunya tertahan di udara, dan Ji Fei muncul di hadapannya sambil tersenyum. Manajer Xia, masalah ini sepertinya menjadi semakin menarik. Mendengus, Xia Qianming menarik tangannya kembali dengan kuat. Kalian semua gila. Masih tidak mau mengakuinya. Ji Fei memandang Zhang Hu, jelaskan sekarang, masih ada peluang. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki peluang. Manajer Xia, apakah Anda akan memberi saya uang atau tidak? Zhang Hu bertanya. Hati Xia Qianming penuh dengan alpaka, dan ini adalah rekan setimnya yang seperti babi. Ji Fei, kamu kejam sekali. Aku kalah, melihat Li Ruoxi. Saya membelikan Zhang Hu dengan uang, dan saya juga memintanya untuk segera masuk ke panti asuhan anak-anak. Saya hanya tidak menyangka Anda ada di sana, dan tidak ada kecelakaan atau cedera serius. Li Ruoxi berdiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Li Ruoxi, yang tidak bisa memahami Ji Fei dan bahkan mengeluh tentang Xia Qianming, benar-benar bingung. Melihat Ji Fei, dia tiba-tiba teringat ketika Xia Qianming mengundangnya makan malam untuk pertama kalinya. Dia bertanya bagaimana cara memandang Xia Qianming, dan Ji Fei berkata untuk berdiri di samping dan menonton. Saat itu, aku merasa Ji Fei sengaja menyendiri di depanku dan sengaja marah padaku. Baru sekarang aku menyadari bahwa Ji Fei melihat segalanya lebih jelas daripada aku. Memikirkan tentang promosi dan penggunaan Xia Qianming selanjutnya, pendapat Ji Fei akan diketahui setelah menggunakannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Ji Fei di depannya tidak terduga. Dan dia bahkan merasa sedih karena Xia Qianming bertemu lawan seperti Ji Fei. Oh, Xia Qianming mencibir. Li Ruoxi, kamu hanyalah wanita yang tercela. Mengapa kamu menikah dengan Jin Lingbin? Dan mengapa kamu meminta Lingbin untuk membantu ayahmu mengobati penyakitnya berulang kali? Hal yang paling menjijikkan adalah kamu benar-benar setuju untuk merayunya saat menggunakannya, dan kemudian mengirimnya ke penjara setelah menggunakannya. Kamu hanyalah wanita yang paling kejam. Lingbin dipenjara olehmu, tentu saja aku akan membalaskan dendamnya. Xia Qianming tidak merahasiakan kebenciannya pada Li Ruoxi. Mata Li Ruoxi membelalak. Apakah kamu benar-benar membalas dendam pada Jin Lingbin? Ya, Lingbin milikku, dan hanya wanita sepertiku yang cocok untuknya. Bagaimana wanita jalang sepertimu bisa cocok untuknya? Li Ruoxi memikirkan Jin Lingbin dan rasa terima kasihnya yang disalahpahami atas apa yang disebut sebagai bantuan Jin Lingbin hari itu. Dan dia merasa lebih malu pada Ji Fei. Melihat Xia Qianming, saya sangat menganggap Anda sebagai teman. Saya tidak berharap Anda berbohong kepada saya dengan sengaja. Apakah kamu menganggapku teman? Haha, itu artinya kamu terlalu bodoh. Biar saya beritahu Anda, meskipun insiden hari ini telah Anda pecahkan, insiden pembobolan panti asuhan hari ini mungkin telah menyebar di internet, dan grup Li baru Anda mulai menjadi terkenal. Li Ruoxi tegang, kamu mempostingnya secara online. Bagaimana menurutmu? Saya telah merencanakan putaran hari ini sejak saya pertama kali pergi ke komunitas box yang Jiutian untuk memeriksanya 3 hari lalu, dan saya telah menemukan Zhang Hu. Hari ini, aku bahkan merekam adeganmu secara langsung, tinggal menunggu tingkah lakumu dipublikasikan ke publik. Meskipun tidak ada korban jiwa, Anda dan Ji Fei melindungi Anda setelah mendengar bahwa mereka adalah karyawan grup Li baru. Saya yakin ini pasti akan menarik banyak air liur di internet. Apa? Li Ruoxi tercengang. Bab 102 Xia Qianming yang menyedihkan. Xia Qianming memandang Ji Fei. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu pernah menjadi pelindung istrimu? Ayo, coba saya lihat bagaimana kamu melindunginya. Coba saya lihat bahwa internet sekarang dimiliki oleh perusahaan Anda. Kapan di sana adalah sebuah skandal, apa yang dapat kamu lakukan? Amarah, sangat marah. Bangga, karena meskipun dia menghasut Zhang Hu, tidak ada transaksi moneter, dan Zhang Hu tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, sekalipun itu disengaja dan dia tidak melukai siapapun, tanggung jawabnya terbatas. Jangan takut, apakah kamu begitu percaya diri? Mengapa kamu tidak mengklik lingkaran pertemananmu dan melihatnya? Ji Fei sangat tenang. Xia Qianming mengerutkan bibirnya, ingin berpura-pura tenang. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat lingkaran teman-temanku sekarang. Xia Qianming baru saja mengkliknya dan tertegun. Bagaimana bisa? Lingkaran pertemanannya meledak total. Semuanya pesan dari teman, bermacam-macam. Qianming adalah gadis busuk,
Xia Qianming membutuhkan saudara laki-laki. Saudara dapat memuaskanmu. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa Qianming juga menyukai gaya Eropa dan Amerika. Ini, bagaimana mungkin? Xia Qianming buru-buru mengklik video yang diunggah, dan tiba-tiba terdengar suara tangisan menggoda dan percakapan ambigu. Meski bahasanya berbeda, namun efeknya sama. Di ruang konferensi, semua orang tercengang. Xia Qianming ingin menutupnya, tetapi dia tidak berhasil menutupnya setelah mengklik teleponnya dalam waktu yang lama. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya. Dia mengutuk dalam hatinya dan meminta Phoenix untuk menghadapinya. Tanpa diduga, dia memilih gaya Eropa dan Amerika. Namun, saya merasa lega ketika memikirkan bahwa dia dan saya telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan orang yang berinteraksi dengan kami setiap hari adalah orang Eropa dan Amerika, dan dia mengenakan pakaian kulit dan celana kulit. Hanya bukankah ini pilihan Phoenix? Haha. Chen Ziji tiba-tiba tertawa karena marah. Manajer Xia, tampaknya psikologi Anda sangat gelap, tidak hanya menyeramkan, tetapi hobi Anda juga sangat istimewa. Zhang Hu bekerja keras untukmu seperti ini, mungkinkah kalian berdua punya kesepakatan? TSK, sayang sekali Zhang Hu tidak memiliki gaya Eropa dan Amerika, tidak bisakah dia memuaskan selera beratmu? Ah, Xia Qianming meraung, merasa malu, dia lari. Begitu pintu terbuka, dua pria berseragam berdiri di depan mereka. Xia Qianming berhenti dengan cepat. Xia Qianming dicurigai mempromosikan video tidak sehat. Silakan ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan. Klik borgol dingin di borgol di pergelangan tangan Xia Qianming. Aku tidak melakukannya, teriak Xia Qianming putus asa. Pria berseragam itu menunjuk ke ponselnya dan berkata, kami masih mempromosikannya saat ini, dan kami memiliki semua saksi dan bukti material. Patah, Xia Qianming menjatuhkan ponselnya, wajahnya menjadi pucat. Putus asa untuk bunuh diri. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Ji Fei. Ini semua salahmu, kamu pasti yang membuat video ini. Polisi, dia pelakunya, saya ditipu olehnya. Tangkap dia. Jika Anda laki-laki, akui secara proaktif dan jangan berani melakukan sesuatu yang tidak pantas Anda terima. Mengaum dengan ganas, membuat Ji Fei kesal, ingin membuatnya marah. Namun Ji Fei tersenyum dan merentangkan tangannya. Itu momenmu, kamu mempostingnya sendiri, tidak ada sidik jariku di ponselmu. Xia Qianming, Ji Fei tersenyum dan berkata, kamu sangat mencintai Jin Lingbin, kali ini kamu bisa pergi ke pesta di dalam. Kamu harus berterima kasih padaku karena telah membantumu. Menepuk kepalanya, aku lupa, laki-laki dan perempuan tidak bisa dikunci bersama. Ceka, aku hanya tidak tahu siapa di antara kalian berdua yang keluar lebih dulu. Akankah Jin Lingbin jatuh cinta padamu, gadis busuk? Ups, aku salah, ini tentang apakah kamu bisa jatuh cinta pada Jin Lingbin. Karena kamu menyukai gaya Eropa dan Amerika. Aku khawatir Jin Lingbin gaya Asia tidak sesuai dengan seleramu. Engah, Xia Qianming memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir terjatuh di tempat. Saat ini, dia merasa seperti ditusuk dengan pisau. Amarah, penghinaan, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dia sangat frustasi, terutama pertanyaan Ji Fei tentang apakah Jin Lingbin akan jatuh cinta padanya, yang merupakan rangsangan yang paling menyayat hati. Jika Jin Lingbin bisa menyukainya, mengapa dia mengejar Li Ruoxi? Dia awalnya seorang badut, kini, ia ditakdirkan menjadi badut dan menjadi bahan cemoohan orang lain. Apalagi jika memikirkan video-video di lingkaran pertemanan saya khawatir saya tidak akan bisa mengangkat kepala untuk melihat kerabat dan teman-teman saya selama sisa hidup saya. Ini adalah penghinaan terbesar, semua agensi kelelahan. Semuanya sia-sia, tidak dapat menahan tekanan lebih lama lagi. Dia meraung liar dan keluar dengan cepat. Ruang konferensi sunyi dan semua orang terkejut. Kecerdasan Ji Fei mengejutkan rencana Ji Fei dan Xia Qianming. Li Ruoxi masih tidak percaya ketika dia memikirkan kata-kata awal Ji Fei yang mengajarinya cara melihat orang dan menggunakannya. Saat ini, dia mempercayainya, tetapi Ji Fei memandangi orang-orang tengah yang duduk di sana. Setiap orang yang awalnya meremehkan Ji Fei duduk tegak dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Baru saja, dia memaksa Xia Qianming untuk mengaku sambil berbicara dan tertawa, dan membawanya ke kantor polisi, mengejutkan semua orang. Jangan terlalu gugup, prinsipku sangat sederhana. Jika kamu adalah temanku, kami akan sangat baik.
jika kamu adalah musuhku, maka aku benar-benar minta maaf. Tuan Ji, banyak orang menyambut saya dengan senyuman tersanjung. Ji Fei sepertinya telah menghilang dan terus berbicara. Semua orang adalah loyalis yang ditinggalkan oleh grup Boyang atau anggota grup Li yang asli. Secara teori, mereka semua adalah orang-orang yang harus saya percayai. Ya, orang-orang tingkat menengah di tempat kejadian bingung dan mengangguk setuju. Ji Fei tiba-tiba mengubah nadanya. Jika kamu ingin mempermainkan grup Li baru kita, maju saja, jangan biarkan aku menyia-nyiakan kata-kataku. Mendesis, terdengar suara tarikan napas. Semua pemimpin tingkat menengah duduk tegak dan menatap Ji Fei. Bingung, marah, dan penghinaan, terutama para karyawan setia yang merasa bahwa hal itu merupakan penghinaan besar terhadap harga diri mereka. Bahkan Li Boyang dan Li Ruoxi tidak dapat memahami Ji Fei, mata mereka tampak mencela. Ini menjengkelkan semua orang dan kehilangan hati banyak orang. Terjadi keheningan, Ji Fei menutup mata dan mengangkat sudut mulutnya. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka maafkan aku. Patah, seorang manajer gemuk membanting meja. Direktur Li, kami datang ke sini dari grup Li yang asli karena kami percaya pada Anda. Apakah ini cara Anda meragukan kami? Ya, yang lain segera mendukung. Li Boyang memandang Ji Fei dan berkata, Ji Fei, permukaan seranganmu agak luas. Ini dapat dengan mudah mengguncang hati orang dan bahkan lebih memalukan. Ji Fei tidak menjawab, tapi menatap Li Ruoxi. Li Ruoxi hendak berbicara, tapi menahannya. Puas, Ji Fei menghampiri manajer gendut yang sedang menepuk meja dan menepuk pundaknya. Manajer Zhao, kamu baru saja memuji manajer Xia karena berani menghadapi kesalahannya. Mengapa kamu tidak berdiri dan mengakui kesalahanmu? Kesalahan. Wajah manajer Zhao tiba-tiba menjadi tidak wajar. Tetapi mendengus, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus mengakui kesalahan saya? Hehe. Ji Fei tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia menghampiri seorang manajer berkacamata di sebelahnya dan berkata, Manajer Wang, Anda baru saja mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Anda dan manajer Xia. Apakah Anda ingin menemukan cara yang lebih baik untuk menipu grup Li, lalu menjadi lebih tegas? Manajer Wang dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang kacamatanya. Saat dia hendak berbicara, Ji Fei sudah pergi. Mendekati seorang manajer botak, Manajer Feng, saya sangat setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Acara hari ini sangat mendidik, jadi menurut saya tidak berlebihan jika saya berpikir bahwa Anda juga akan menjadi model pendidikan, bukan? Manajer Feng tanpa sadar menyentuh bagian atas kepalanya, wajahnya menjadi pucat. Ji Fei menunjuk 5 manajer berturut-turut, semuanya adalah orang-orang yang baru saja membantu Xia Qianming berbicara, dan mereka semua berasal dari grup Li yang asli. Orang-orang di ruang konferensi benar-benar bingung dengan Ji Fei Wei dan tidak tahu jenis obat apa yang dia jual. Semua orang memandang Li Boyang dan Li Ruoxi. Bab 103, lihatlah orang-orang dan gunakan mereka. Manajer Feng yang botak tiba-tiba berkata, Direktur Li, Anda mendirikan perusahaan baru, dan saya datang ke sini dengan sepenuh hati untuk bergabung dengan Anda. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Anda tidak percaya? Ya. Kami semua datang ke sini karena kami yakin dengan pesonamu. Jika kamu memperlakukan kami seperti ini, bukankah itu akan memilukan? Kami berhenti. Ayo pergi sekarang dan beritahu semua karyawan yang datang bersamamu tentang perilakumu. Beberapa manajer lainnya menangis. Li Boyang tampak malu dan memandang Ji Fei. Mereka semua di sini untuk mendukung kita. Lihat. Bahkan karyawan lama Boyang Group pun terlihat tidak puas saat melihat ke arah Ji Fei. Seorang menantu laki-laki datang ke pintu dan menunjuk ke sini, dan ketua serta manajer umum tidak berbicara. Namun Ji Fei bertanya dengan bercanda, kamu tidak mau mengakuinya, bukan? Kami belum melakukan apapun untuk meminta maaf kepada perusahaan, jadi mengapa kami harus mengakuinya? Patah, Ji Fei tiba-tiba membanting meja. Feng Kun, kamu menagih Jin Minglu 1 juta sebagai biaya bantuan. Zhao Bin, Jin Mingrod akan memberimu mobil seharga 500.000 yuan sebagai bantuan. Wang Ke, Jin Minglu mengirim istri dan anakmu untuk belajar di luar negeri. Jangan bilang, ini semua dilakukan oleh Jin Minglu untuk amal, dan dia menyumbangkannya secara gratis. Ledakan, ruang konferensi menjadi sunyi senyap untuk sesaat, dan tubuh kelima orang itu sekaku zombie. Orang-orang yang awalnya berprasangka buruk terhadap Ji Fei,
dan bahkan mereka yang memiliki Xiehuo, duduk tegak dan menunjukkan rasa kagum. Adapun kelima orang itu, matanya terbuka lebar, seolah-olah mereka melihat hantu ketakutan. Butuh waktu lama, Feng Kun terkejut dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Diakui, jika kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya, kamu tidak perlu melakukan apapun kecuali kamu sendiri yang melakukannya. Melihat kamu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada perusahaan, segera keluar dari sini dan suruh kaki tanganmu keluar bersama. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Biar ku beritahu, bertemanlah denganku, Ji Fei, dan aku akan membuatmu kaya. Jadilah musuhku, dan aku jamin kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Suaranya seperti bel yang keras, berisi tekanan yang kuat. Memikirkan nasib Xia Qianming, kelima orang itu berdiri dengan ketakutan di wajah mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Orang-orang yang tersisa ketakutan dan bahkan lebih kagum. Ekspresi Ji Fei berubah dan dia mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Oke, untuk pemimpin tingkat menengah yang tersisa, gaji setiap orang umumnya akan meningkat sebesar 2.000, sehingga mereka dapat memainkan perannya sebagai pemimpin tingkat menengah di masa depan. Dahi, apakah Anda benar-benar menghasilkan uang? Diuangkan begitu cepat, melihat Ji Fei, dia penuh misteri. Tetapi, Tuan Ji, kami semua akan menjadi temanmu mulai sekarang. Tidak ada yang mau menjadi musuh Ji Fei, karena tidak ada yang mau menyesal seumur hidupnya. Semuanya bekerja keras. Dalam waktu dekat, Grup Li baru akan menjadi perusahaan nomor 1 di kota Ninghai, dan akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Tunggu dan hitung uangmu sampai tanganmu kram. Bang, Tuan Ji perkasa, ada banyak teriakan. Pada saat ini, Li Ruoxi memandang Ji Fei dan akhirnya mengerti apa yang diajarkan padanya hari ini. Mengejutkan, tentu saja, ini juga tentang memenangkan hati orang-orang. Dia tahu bahwa setelah hari ini, sisa karyawan Grup Li yang baru pasti akan menjadi karyawan terbaik dan paling setia. Melihat Ji Fei, dia bahkan lebih bingung, pria ini sangat mendalam. Ji Fei tiba-tiba menatap Chen Ziji yang sedang bertepuk tangan. "Kenapa kamu menamparku? Kamu dipecat, tahukah kamu? Keluar dari sini." Chen Ziji, baru saja Ji Fei mengatakan bahwa gajinya akan dinaikkan, dan dia pikir dia sudah mendapatkannya. Hasil wajahnya merah karena malu. Tapi dia tetap membungkuk pada Ji Fei dan berkata, "Maaf, Tuan Ji." Pergi dengan putus asa, patah, Ji Fei melemparkan amplop 30.000 yuan ke depan Li Ruoxi. "Sayang, kompensasi ini akan diberikan kepada panti asuhan anak-anak, dan pada saat gedung baru dibangun, panti asuhan baru akan dibangun." Wajah Li Ruoxi bersemangat, dan kesannya terhadap Ji Fei sangat berubah. Pertemuan berakhir dan mereka kembali ke kantor Li Ruoxi. Ji Fei, terima kasih. Dia tahu bahwa Ji Fei tidak akan membuang banyak waktu dan berbicara jika pertemuan hari ini bukan untuk mengajarinya cara melihat orang dan menggunakannya. Sekarang melihat kembali proses penanganan Ji Fei, ini hanyalah sebuah rantai penghubung, memasang jebakan langkah demi langkah untuk memikat Xia Qianming ke dalam guci. Ji Fei, bagaimana kamu mengenal orang-orang ini? Li Ruoxi masih tidak percaya bahwa mereka semua dikirim oleh Jin Minglu. Ji Fei menyoroti detail penyerahan Jin Feng hari itu, dan juga menyebutkan informasi yang diberikan Jin Feng hari ini. Li Ruoxi memandang Ji Fei, "Kamu punya banyak rahasia. Mau tahu? Aku bisa memberitahumu pelan-pelan." Wajah cantik Li Ruoxi memerah. "Aku tidak mau, aku tidak tertarik. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Karena kamu sudah menjadi istri dan pacarku, aku harus mengenalmu." "Apa yang kamu tahu?" Li Ruoxi tampak waspada. "Misalnya, siapa anak yang kamu simpati di dalam hatimu? Apakah kamu menyukainya sama seperti aku menyukai gadis berusia 8 tahun itu? Benar kan?" Diam, Li Ruoxi tersipu sampai ke akar lehernya. "Tidak." Ji Fei tersenyum naif. "Sayang, mungkin aku adalah anak laki-laki dan kamu adalah gadis kecil. Mengapa kamu tidak memikirkannya dengan berani?" "Tidak, dia tidak akan merasa terlalu percaya diri atau gangster sepertimu." Ji Fei tidak berdaya. "Aku yakin gadis kecil yang kusuka akan baik sepertimu." Ayo, jangan ganggu aku di sini." Li Ruoxi mendorong Ji Fei dengan tangannya dan mengusirnya. Dia takut jika dia terus berbicara, dia akan malu. Karena dia menyadari bahwa dia semakin mencintai Ji Fei sekarang. "Bukankah itu mengkhianati cinta sejati di hatimu?
Saya merasa sangat kotor dan menyalahkan diri sendiri. Ji Fei keluar dan Feng Huang menelepon. Apakah kamu puas dengan penanganannya? Phoenix bertanya sambil terkikik. Di telepon, Feng Huang kehilangan kendali yang dia rasakan saat melihat Ji Fei secara langsung. Ji Fei menyeringai, aku tidak menyangka seleramu begitu kuat. Kamu sebenarnya menyukai gaya Eropa dan Amerika. CK. Aku benci, aku tidak seperti itu, Phoenix menjelaskan dengan gugup. Ji Fei tersenyum diam-diam. Sekarang cari tahu situasi keluarga Chen Ziji dan kirimkan padaku. Ji Fei tidak memikirkan masalah itu. Jadi Phoenix menghela nafas lega. Aku akan memberikannya padamu nanti. Aku sudah mengetahui situasi di Jalan Jinming. Apakah kamu ingin? Tidak perlu. Sekarang Li Ruoxi perlu menghadapi hal-hal untuk menenangkan dirinya. Dan ikan kecil serta udang ini langsung menyela. Dimengerti, Phoenix menutup telepon dengan sedikit kekecewaan di matanya. Ji Fei sangat menyukai Li Ruoxi. Menekan kebingungan di hatinya, dia segera mencari informasi keluarga Chen Ziji, yang dikirimkan ke ponsel Ji Fei dalam waktu 5 menit. Setelah Ji Fei membaca pesan tersebut, ekspresi simpati muncul di wajahnya. Berkendara langsung ke sana, saat ini, di dalam grup Jin. Jin Minglu baru saja selesai menerima telepon dari Feng Kun dan yang lainnya, semuanya mengeluh kepadanya dan memberitahunya tentang pemecatan dari grup Li baru. Yang membuatnya semakin menyesal adalah penangkapan Xia Qianming. Jin Minglu membanting meja, sialan Li Ruoxi, jalang. Setelah mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Tuan Meng dan Gao Gebo, wajahnya menjadi tenang dan senyuman dalam muncul di sudut mulutnya. Strategi penundaan, bab 104, proyek-proyek ini agak kurang, bukan? Desa Pingle di pinggiran kota, di bungalow rendah, tangisan sedih seorang wanita terdengar. Ziji, cepat persiapkan pemakamannya. Chen Ziji memandangi ayahnya yang sekarat yang terbaring di tempat tidur, matanya berkaca-kaca, dan dia mengepalkan dan melepaskan tinjunya berulang kali. Sebenarnya, ayah saya awalnya mengalami patah kaki, namun karena keluarganya yang miskin, pengobatannya tertunda dan kondisinya semakin buruk, sehingga menyebabkan penyakit lain. Sekarang, hal itu tidak mungkin lagi. Awalnya, dia mengumpulkan 30.000 yuan dan ingin mengobati ayahnya. Hari ini, dia merasa kasihan pada Ji Fei tentang masalah Zhang Hu, jadi dia memberi kompensasi pada Ji Fei. Sekarang, aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ayahku putus asa dan menunggu kematian, dan hatiku dipenuhi dengan kesedihan. Mencicit, pintu di luar dibuka. Ibu dan anak tersebut mengira tetangga mereka datang setelah mendengar tangisan tersebut, sehingga mereka mengabaikannya. Chen Ziji melihat kafan yang ditemukan ibunya dan berlutut di depan ayahnya. Bang, dia melakukan koutau 3 kali. Lalu dia mengangkat tangannya dan menghadap dirinya dengan 3 mulut. Ayah, aku minta maaf padamu. Aku tidak bisa menghasilkan uang, dan aku tidak bisa mentraktirmu. Kamu sangat bodoh, kuharap kamu bisa mengerti. Wu Ho menangis dengan sedihnya. Ziji, berhentilah menangis, keluarga ini tidak akan bisa bertahan hidup tanpamu. Ayahmu tidak akan menyalahkanmu. Ibunya mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulut Chen Ziji dan menghiburnya. Tidak ada gunanya menangis sebagai pria dewasa, segera kirim dia ke rumah sakit. Suara marah Ji Fei terdengar, Chen Ziji tercengang, Saudara Ji, mengapa kamu ada di sini? Keluarganya miskin dan dia tinggal di tempat ini, yang tidak diketahui siapapun di perusahaan. Oleh karena itu, kemunculan Ji Fei mengejutkannya. Berhenti bicara omong kosong, pergi ke rumah sakit. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melangkah maju untuk memeluk Pastor Chen yang sedang berbaring di tempat tidur, dan langsung berjalan keluar. Ibu Chen memandang Chen Ziji. Siapa ini? Chen Ziji sekarang tahu bahwa Ji Fei ada di sini untuk membantu dan sangat tersentuh. Suami Presiden Li dari grup Li baru. Saya, Saudara Ji. Ketika saya mengucapkan 3 kata terakhir, saya merasakan rasa bangga di hati saya. Dia menyeret ibunya keluar. Ji Fei memasukkan ayah Chen ke dalam BMW. Ketika ibu Chen melihat bahwa itu adalah BMW, dia terlalu takut untuk masuk ke dalam mobil karena takut kotor. Setelah Ji Fei menanyakan sekilas tentang kondisinya, dia menelepon Feng Huang saat mengemudi dan memintanya untuk mengatur dokter untuk menyiapkan perawatan. Ketika mereka berkendara ke rumah sakit Boai, ibu Chen memandang Ji Fei. Sebaiknya kita tidak merawatnya.
Dia tahu bahwa rumah sakit Pok Oi adalah rumah sakit swasta dan bahkan lebih mahal lagi. Sekalipun hal itu mengorbankan nyawa dia dan putranya, kami tidak dapat menyembuhkannya. Bu, ayo pergi, saat Kakak Ji datang, dia akan mengurus semuanya. Chen Ziji tahu bahwa Ji Fei ada di sini untuk membantunya, dan dia menyimpan semua rasa terima kasihnya di dalam hatinya. Bibi, mengobati penyakit di sini tidak memerlukan biaya sepeser pun, jadi penyakitmu bisa diobati dengan tenang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membuka pintu mobil dan membawa keluar Ayah Chen. Staf medis yang diatur oleh Phoenix segera melangkah maju, meletakkan Ayah Chen Ziji di ranjang rumah sakit, dan buru-buru mendorongnya ke ruang gawat darurat. Di pintu ruang gawat darurat, Ibu Chen memandang Ji Fei. Dia curiga Ji Fei bukanlah orang baik dan khawatir akan menjadikan Chen Ziji sebagai orang jahat. Saat dia hendak bertanya, bibi seorang pasien kebetulan lewat. Melihat Ji Fei, "Xiao Fei, kenapa kamu ada di sini lagi?" Ternyata dia adalah pasien yang tinggal satu lantai dengan Li Boyang. Ji Fei pergi hari itu dan memberi mereka hadiah satu sama lain di hari kerja membuat kesan Ji Fei sangat bagus. Ji Fei melangkah maju dan mendukung bibinya. "Bibi Wang, bagaimana kesembuhanmu?" "Jauh lebih baik, ngomong-ngomong, siapa yang sakit?" Wajah Bibi Wang penuh kekhawatiran. "Ayah temanku sakit." Bibi Wang menepuk tangan Ji Fei dan berkata, "Temanmu memiliki teman sepertimu. Ini adalah berkah yang didapat di kehidupan sebelumnya. Keluarga mereka diselamatkan kali ini." Setelah mendengar kata-kata Bibi Wang, wajah Ibu Chen memerah ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia pikirkan, seolah-olah mulutnya telah ditampar karena malu. Gunakan hati seorang penjahat untuk menilai hati seorang pria sejati. Chen Ziji melihat apa yang dipikirkan ibunya. "Saya adalah suami dari manajer umum sebuah perusahaan bernilai puluhan miliar." Wajah Ibu Chen menjadi semakin merah. "Xiao Ji, kamu harus menghargai teman yang begitu baik. Ini adalah berkah yang telah dipupuk keluarga kita di kehidupan sebelumnya, dan juga merupakan dermawan yang besar bagi keluarga kita." Chen Ziji mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Bu, jangan khawatir, aku akan selalu menjadi adik Kakak Ji." Penyelamatan selesai dengan cepat, terutama karena dia menderita penyakit yang lama dan perlu penyembuhan, jadi Phoenix mengatur ruang VIP untuknya. Ibu Chen bahkan lebih bersyukur lagi. Ji Fei mengeluarkan 100.000 yuan dan meninggalkannya untuk paman saya untuk membeli suplemen nutrisi agar dia bisa pulih secepat mungkin. "Ini sudah banyak membantu keluarga kami. Kami tidak bisa menerimanya." Ibu Chen berulang kali menolak. Chen Ziji langsung menerimanya. "Saudara Ji, saya akan menerima uang ini." Saat ini, dia tahu bahwa hidupnya adalah milik saudara Ji. Ji Fei hendak pergi, dan Chen Ziji mengantarnya pergi. "Kakak Ji, apa rencanamu?" Dia tahu bahwa pengusiran Ji Fei dari ruang konferensi setara dengan tamparan di wajahnya. Sekarang melihat ke belakang, dia pasti punya beberapa rencana. Ji Fei mengangguk. "Ziji, aku tidak menyadarinya, tapi kamu cukup pintar. Mulai sekarang, hidupku adalah milik Kakak Ji." Chen Ziji tidak lupa segera mengungkapkan ketulusannya. "Oh," Ji Fei terkekeh, "Kakak Ji, kamu jangan melakukan hal seperti itu." Chen Ziji menyentuh kepalanya dengan malu. "Namun, ada satu hal yang aku sangat ingin kamu lakukan." Kakak Ji memesan, "Temukan cara untuk bekerja di Kim Group." Chen Ziji langsung mengerti bahwa Ji Fei membalas dengan gayung bersambut. Berpikir bahwa dia ditampar wajahnya di depan begitu banyak orang di grup Li baru. Ini adalah upaya yang disengaja untuk membangkitkan kebencian sehingga tidak ada yang meragukannya. "Dimengerti, kebetulan saya juga perlu bekerja untuk menghidupi keluarga saya." Setelah Chen Ziji selesai berbicara, senyuman muncul di wajahnya. "Oke, jika kamu butuh sesuatu, telepon aku. Jangan khawatir tentang perawatan di sini. Seseorang akan membuat pengaturan khusus." "Terima kasih, Kakak Ji." Chen Ziji ingin berlutut di hadapan Ji Fei. Akrab, Ji Fei selesai berbicara dan pergi. Chen Ziji mengepalkan tangannya, penuh motivasi. Diam-diam bertekad untuk memenuhi harapan Ji Fei dengan tindakan praktis. Pintu masuk grup Li yang baru. Mobil berhenti di Jalan Jinming, dan dia secara pribadi mengambil kotak hadiah dan tas hadiah dan masuk ke perusahaan. Ketika Li Boyang mendengar laporan keamanan, dia segera turun dan menyambut Jin Minglu ke ruang konferensi. Jin Minglu memegang tangan Li Boyang dan berkata, "Direktur Li,
saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi hari ini. Saya harap Anda dapat memaafkan saya demi permintaan maaf saya. Li Boyang tidak menyangka Jin Minglu akan menurunkan tubuhnya dan meminta maaf. Jika bukan karena status ketua grup Li yang baru, keluarga Li tidak akan memenuhi syarat untuk berurusan dengan keluarga Jin, apalagi sejajar dengan orang lain. Sekarang, saya di sini untuk meminta maaf dengan penuh ketulusan. Ada ekspresi malu di wajahnya. Direktur Jin berkata itu sudah jauh, dan masalahnya sudah berlalu. Kami juga sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Jin Lingbin hari itu. Dia pantas mendapatkannya. Hanya saja orang-orang ini justru melakukan balas dendam di belakangku. Sungguh menyebalkan. Lupakan, jangan sebutkan itu. Li Boyang melambaikan tangannya. Direktur Li, saya memiliki proyek renovasi senilai 1 miliar untuk komunitas Taman Sengshi Grup Jinsi. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan proyek ini? Ini dapat dianggap sebagai permintaan maaf saya. Jin Minglu menyerahkan kontraknya. Li Boyang terkejut, dalam hatinya ragu apakah akan menerimanya atau tidak. Bukankah proyek-proyek ini kurang? Ji Fei membuka pintu dan masuk dengan ekspresi santai, tapi nadanya penuh ketidakpuasan. Bab 105. Apa maksudmu istriku tidak berharga? Melihat Ji Fei, rambut Jin Minglu bergetar 2 kali, dan beberapa di antaranya menjadi berantakan. Marah, meski ekspresi wajahnya masih tersenyum, namun kebencian di hatinya tidak bisa disembunyikan, bahkan lebih gamblang diungkapkan. Jin Lingbin adalah seorang pemuda terkenal di kota Ninghai, tapi terus kenapa? Keluarga Jin adalah keluarga besar yang terkenal di kota Ninghai. Di mata mereka, bermain dengan wanita adalah hal yang normal. Dan keluarga Li hanyalah keluarga kelas 2, tidak seperti itu. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk bermain dengan putri mereka. Namun tanpa diduga, Jin Lingbin jatuh cinta pada Li Ruoxi, sehingga ia bertunangan dengan Li Ruoxi. Namun, keluarga Jin tidak mempedulikannya, oleh karena itu, meskipun pertunangan antara Jin Lingbin dan Li Ruoxi di Hotel Ninghai hari itu berlangsung megah, tidak ada seorang pun dari keluarga Jin yang hadir. Menurut mereka, Jin Lingbin hanya bermain-main, bersiap mempermainkan Li Ruoxi dan keluarga Li. Tapi saya tidak pernah menyangka drama seperti itu akan berubah total karena penampilan Ji Fei. Jin Lingbin pun menjadi ikhlas dan sangat sibuk dengan penyakit Li Boyang. Namun entah kenapa dia menjadi orang yang mengambil kedua ginjal Li Fufeng, dan menghadapi hukuman penjara karena hal ini. Ji Fei, ini adalah orang yang sangat dia benci, dan dia bahkan ingin membunuhnya. Namun, bahkan Meng Ye dan saudara Gao di dunia bawah tanah tidak ingin menghadapi orang seperti itu secara langsung. Sekarang untuk menstabilkan Ji Fei, dia berencana untuk mengambil tindakan dan menggunakan strategi prajurit arogan. Dia berinisiatif datang ke pintu untuk mengaku bersalah dan mengirimkan kontrak. Menghadapi dirinya sendiri, Li Boyang tidak berani berpendapat. Kini, seorang menantu kecil yang datang mengunjunginya merasa tidak puas, yang hampir membuatnya marah. Namun, dia tetap berdiri dengan tenang dan mengulurkan tangannya. Bukankah ini menantu Tuan Li, Ji Sao? Dia orang yang sangat berbakat. Sangat bertentangan dengan keinginan Anda, tapi permukaannya sudah cukup. Tetapi Ji Fei mengabaikannya dan langsung menarik kursi dan duduk. Dibandingkan dengan putramu, siapa di antara kami yang lebih baik? Saya bertanya tanpa alasan. Hati Li Boyang bergetar, begitu dahsyat. Dia memenjarakan Jin Lingbin dan menamparkan wajahnya saat dia membuka mulut. Sudut mulut Jin Minglu bergerak-gerak, dan dia hampir langsung mengutuknya, menggosokkan garam ke luka telanjangnya. Menertawakan putranya di penjara, dia mengutuk Ji Fei di dalam hatinya, kamu pikir kamu ini siapa? Hanya sedikit penjaga keamanan, selain anggota tubuh yang berkembang dengan baik, apalagi yang ada. Putranya sendiri adalah putra surga yang sombong. Mengapa ia harus disamakan dengan putranya sendiri? Tapi, saya tidak bisa mengekspornya, saya hanya bisa menanggungnya. Dia berbicara bertentangan dengan keinginannya. Tuan Muda Ji bercanda, kamulah yang benar-benar kuat. Ji Fei mencibir dalam hatinya, kura-kura tua ini cukup toleran. Saya sangat sinis sehingga saya tidak tega mengatakannya. Itu artinya aku harus menikah dengan Li Ruoxi, kan? Tentu, lalu anakmu memikirkan Li Ruoxi. Jadi apa maksudnya? Wajah Jin Minglu jelek, dan dia menekan dirinya lebih keras. Dia ingin menolak menjawab, tapi dia sangat tertekan saat melihat ketegasan di mata Ji Fei yang tidak bisa dia tolak.
Oh, Ji Fei terkekeh, pertanyaan ini sulit dijawab, bukan? Jin Minglu menghela nafas lega dan diam-diam memarahi Ji Fei karena bersikap begitu keren. Kalau begitu katakan padaku, apakah dia ingin kodok dan daging angsa? Jin Minglu, Li Boyang merasa jantungnya berdebar kencang. Ji Fei maju selangkah demi selangkah, tapi dia langsung menunjukkannya dan membuka mulutnya untuk mengutuk dan menghina. Bisakah Jin Minglu menamparkan wajahnya semakin keras? Bagaimana hal itu bisa diterima? Dia tidak percaya. Keluarga Jin adalah keluarga kelas 1 di kota Ninghai. Meskipun keluarga kelas 1 lebih rendah, itu bukanlah sesuatu yang bisa disebabkan oleh keluarga kelas 2 seperti mereka. Ketika dia ingin berbicara, Jin Minglu sudah berbicara lebih dulu. Haha, Direktur Li, Anda benar-benar telah menemukan menantu yang baik. Dibandingkan dengan dia, anak saya hanyalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Li Boyang, ekspresi terkejut dan tidak percaya. Jin Minglu sebenarnya mengakuinya dan benar-benar mengatakan bahwa putranya adalah seekor katak. Jika Anda tidak mendengarnya dengan telinga Anda sendiri, Anda tidak akan pernah mempercayainya. Senyuman Ji Fei semakin bertambah, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Jin Minglu sangat menarik. Kura-kura tua, karena kamu juga tahu bahwa anakmu adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa, bagaimana dengan penipuan anakmu kepada Li Ruoxi? Jin Minglu awalnya sengaja menyebut Li Boyang, berharap Li Boyang akan angkat bicara, mengobarkan masalah, dan menghilangkan rasa malu di depannya. Tanpa diduga, Ji Fei tidak memberi Li Boyang kesempatan untuk berbicara, dan masih terus maju selangkah demi selangkah. Saat itu, Ling Bin memang ingin bekerja keras membantu penyembuhan penyakit Direktur Li, itu tidak bisa dikatakan penipuan. Ji Fei mengangguk. Aku akhirnya mengerti kenapa Jin Ling Bin memiliki kualitas seperti itu. Ternyata ayah dan anak memiliki sifat yang sama dan tidak mau mengakui kesalahannya. Wajah Jin Ling Bin menjadi pucat, seolah-olah dia telah ditampar sol sepatunya 2 kali. Apakah kamu di sini hari ini untuk Xia Qianming atau untuk 5 manajer Feng Kun? Ji Fei bertanya lagi. Saya di sini untuk Feng Kun dan 5 lainnya. Dia tidak bisa mengakui apa yang terjadi pada Xia Qianming. Dampak dari kejadian itu sangat buruk. Ji Fei tahu dia berbohong, tapi dia tidak peduli. Ini tentang Feng Kun dan kita berlima, kita bisa membicarakannya. Jin Minglu menghela nafas lega. Ini adalah kontrak dekorasi saya senilai 500 juta, yang dianggap sebagai permintaan maaf. Didorong ke depan Ji Fei tidak melihat. Sebelum kita bicara, tolong selesaikan masalah yang menyebabkan putra Anda menyakiti Li Ruoxi. Jika Anda tidak menyelesaikannya, tidak akan ada diskusi. Jin Minglu merasa seperti cucu yang rendah hati dan memohon. Dia sudah mengatakan banyak hal baik, tapi saya sangat marah sampai paru-paru saya akan meledak. Menahan amarahnya dan mencibir, Tuan Ji, bagaimana Anda ingin membicarakan masalah ini? Kompensasi karena menipu saya untuk menikah adalah 100 juta yuan. Kompensasi karena tidak mengizinkan rumah sakit menerima perawatan ayah mertua saya adalah 100 juta yuan. Kompensasi adalah 100 juta yuan karena menipu dan mengklaim bahwa ayah mertua saya lalu dirawat di rumah sakit karena koneksinya. Dan kompensasi karena menipunya adalah 100 juta yuan untuk Dr. Hu Yidao yang dia undang. Patah, setelah Ji Fei selesai berbicara, pena di tangan Li Boyang langsung jatuh ke tanah. Ini seperti singa yang membuka mulutnya tanpa melihat siapa yang dia hadapi. Permintaan maaf Jin Minglu yang berulang-ulang tadi sudah jarang terjadi, tapi dia masih ingin memberi kompensasi seperti ini. Bagaimana mungkin? Sungguh mata Jin Minglu berkilat dingin. Tuan Ji, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Aku yakin kamu, Jin Minglu, tidak bodoh, dan kamu bisa mengetahuinya sendiri. Ji Fei meletakkan kakinya tepat di atas meja konferensi dan bergoyang. Wajahnya santai dan penuh penghinaan. Jin Minglu ingin marah beberapa kali, tetapi ketika dia memikirkan Meng Ye dan yang lainnya berbicara tentang saudara laki-laki Lin Bao dan Lin Hu, gelombang udara dingin mengalir di punggungnya. Oke, saya akan memberikan kompensasi. Li Boyang duduk tegak, mengira dia salah dengar. Jin Minglu menyikat tangannya, menulis cek sebesar 400 juta dan meletakkannya di depan Ji Fei. Ji Fei bahkan tidak melihatnya. Ini kompensasi istriku. Bagaimana dengan kompensasiku? Jin Minglu, kepalaku berdengung. Orang ini sedang memotong daging dengan pisau tumpul, satu persatu.
Uang 400 juta yang sudah diberikan sudah tidak bisa ditarik kembali, namun sang singa tetap buka mulut. Jika segala sesuatunya tidak dikelola dengan baik, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ren bertanya dengan marah, berapa yang diinginkan Tuan Ji? Mana yang lebih penting, aku atau istriku? Kamu putuskan sendiri. Jin Minglu ragu-ragu lama dengan pena dan cek di tangannya. Akhirnya, dia selesai menulis cek dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Ini 600 juta. Tubuh Li Boyang tegang dan dia tidak berani bergerak. Saat Ji Fei sedang mengobrol dan tertawa, Jin Minglu dimarahi dan dihina, dan bahkan lebih terhina, dia diberi kompensasi 1 miliar yuan. Selain itu, Ji Fei mendapat kompensasi 600 juta yuan, yang menunjukkan bahwa Ji Fei lebih penting daripada Li Ruoxi di mata Jin Minglu. Ini apakah Ji Fei menakutkan? Bagi Jin Minglu yang sombong membuat pilihan seperti itu, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, dan bahkan banyak pejabat yang tidak bisa melakukannya. Tapi, dia belum menemukan jawabannya. Patah, Ji Fei membanting meja. Apakah kamu mengatakan istriku tidak berharga? Bersambung,